bagimu Indonesia. Ya, minta. Tadi kaget juga saya. Kami yang datang dari berbagai negara. Negara mana pikir saya? Ternyata benar ya. Biarpun kita sedikit, berbagai negara kita ya. Ya, baiklah. Mari kita buktikan. Kita minta doa firman Tuhan dari Belanda. Silakan. Kita berdoa. Buka dulu mic-nya. Kita doakan firman Tuhan. Doa untuk engkau. Baik, engkau. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk hadir bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi engkau mangapul Tuhan, biarlah dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu Kau sampaikan kepada kami, dan kami dapat mengerti dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan, mengganggu konsentrasi kami Tuhan, supaya kami semua bisa mengikuti dengan tenang dan tertib. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kiranya jaringan terus bisa berlangsung dengan baik di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, bagimu Indonesia. Ini judul ini dari kalian ya. Sebenarnya ada judul lain yang saya usulkan, cuman diminta ini katanya, Indonesiaku. Jadi aku dan keluargaku. Ya, jadi bukan hanya aku, tapi juga keluargaku. Seisi rumahku begitu ya. Baik. Ini kita baca surat kiriman kepada orang-orang buangan Babilonia. Ya memang kalau bicara untuk negara, ya Yeremia 29 atau Roma 13 atau Nehemia. Ya itu aja. Tadi Roma 13 sudah. Ya, Yeremia 29 sudah. Satu lagi Nehemia. Nah, minta kesediaan 2 orang membacanya supaya antar negara. Satu dari Timur Leste. Tadi ada ya Timur Leste ya. Mindo Timur Leste ya. Betul ya? Yang betul kok. Ya. Tolong Timur Leste 1 ayat 1 sampai 5 ya. Lalu dari si Borong-Borong. Si Naomi. Naomi kan dari si Borong-Borong kan? Ayat 6 sampai 10. Ya. Nehemia kok. Kenapa? Nehemia ya kok. Bukan. Ini yang di Yeremia 29. Ada di layar. Nggak bisa lihatnya. Iya bisa kok. Yeremia 29 ayat 1 sampai 5 oleh Timor Leste. Lalu 6 sampai 10 dari Seborong-Borong. Naomi Boru Hombing. Hai Boru Hombing do kan gitu kan Seborong-Borong. Naomi siap? Kalau Naomi tidak siap, nanti dari Belanda lagi. Ya menggantikan. Lanjut. Yeremia 29 ayat 1 sampai 5. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gamaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel.
kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kami diami, buatkanlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya, tadi sampai ayat 5. Ayat 6 sekarang. Silakan yang dari Seborong-Borong ada? Ada kok, ada. Silakan. Usahakanlah kesejahteraan Ayat 6. kota. Ayat 6 dulu, balik lagi. Mana lagi tadi Ayat itu? 6 lagi ya. Tadi sampai ayat 5, cuman semangat dia. Oh ya, oke, saya ayat 6 ya. Ya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah ambilkanlah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan bertambah banyak dan jangan berkurang. Jangan lompat, satu baris itu. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancang-rancangan apa yang ada padamu, yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menanyakan aku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Keren, terima kasih. Rupanya sinyal di Seborong-Borong kurang bagus ya? Bukan, kok. Aku baca langsung dari teksnya si Grace nih. Oh. Jadi itu. aku langsung baca dari situ. Kita baca lagi ya semua ayat ya. Ya. Supaya kuasanya lebih dahsyat, kita minta dibacakan dari Belanda. Semua ayat. Ya, tolong ya. Supaya kita dengar langsung Nabi Yeremia bersabda kepada kita mengenai bangsa kita. Mengenai tema yang kalian pilih buat saya. Silakan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri
pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, jadi saudara yang terkasih, ya, kita sangat bersyukur karena kita kembali dapat mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Dan saya makin bersyukur lagi, kelihatannya semua serius mendengar, ya, termasuk tukang masak sudah hadir kulihat dia, ya, rupanya dia sudah kenyang makan, ya, puji Tuhan. Yang dari seborong-borong juga tadi semangat dia kulihat, berapa kali dia terlempar, masuk lagi dia, puji Tuhan. Jadi memang kalau niatnya bagus akan begitulah, ya, paling juga sesekali terlempar, habis itu masuk lagi, ya begitu ya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, tema ini adalah tema yang dikasih oleh Ibu Ketua kepada saya. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan siapa ketua kita kan? Ketua kita kan Dewi Rumapea kan gitu kan. Wakilnya siapa? Si Naomi apa si Natalina atau si Joyce? Natalina aja ku atau Joyce ku. Mana Joyce? Tadi ada kulihat. Lagi di rumah cucunya dia, mungkin lagi sambil jaga cucunya. Tapi kulihat tadi dia ada. Ada tapi tutup kamera ku. Ya. Ada ku, mungkin sambil jaga cucunya ku. Ada dia. Ya. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang sudah punya cucu, sebab mereka akan dibikin repot. Ya. Kita belum ya. Ya Joyce ya. Opung. Siapa nama? Hai ku. Siapa nama cucu?
Arkan. Arkan ya. Iya. Suka Ku lupa diprotes saya tuh, Ku, karena, sama ibu karena pejabat otakku otak batak. BI, Bu. Ku. Katanya nggak ada Diprotes ketua, tuh, nggak Kak mau jadi Dewi. ketua katanya. Kenapa? Diprotes. Katanya nggak ada Bu, ketua. jangan ketua. Ya, Ya udah beliau dia Chef. jangan dibilang ketua aja, Ku. Ibu Lurah aja, Ibu Lurah. Oh, Lurah Lurah. Kerawang. Jadi ketua Oke. katanya. Oke, Ibu Lurah ya. Jadi kita sepakat ya, Ibu Lurah. Ya, Jadi, Ada Tigor juga, jangan Bu. bilang ketua, Bu. Oh, Tigor mantap. Mana Tigor? Ada Tigor. Hai, Ayo Tigor. Tigor. mana Tigor? Tigor. Hai. Cik Donda menulis berbahagia lagu. Apa sih? Berbahagialah apa sih? Afe, baca Ya, dulu Anggo. tulis saja Cik Donda itu. Baca dulu. Berbahagialah yang belum bercucu karena belum merepotkan Marorot. Ya, kalau Apa Cik ini Donda, maksudnya Marorot itu apa? kalau Cik Donda punya cucu, nggak bisa dia merawat banyak pasien COVID di Serukam. Tadi, Cik Don, masing-masing punya panggilan Cik Don. Ya, Cidonda. Ya, Cidonda mah Makanya- cucunya banyak, Ku. Satu makanya, serukam itu cucunya dia. makanya, iya. Lebih banyak dari cucunya. Banyak Ku. banget. Cucunya Joyce. Cucu-cucu KTB banyak kali. Ya, Banyak banget. cucu KTB lagi. Luar biasa deh pokoknya Cik Donda deh. Kapan kita retreat ke Serukam? Parapat dulu lah, pakai parapat dulu lah. Parapat. Loh, Anggur kalau ya, Kak? parapat kan Ibu Lurah sudah pastikan 9 September 2022. Nah, loh. Serukam tunggu duren, Ku. Oh, Duren. Musim duren. Tapi paling dekatnya Bandung lah dulu. Bandung, aku udah pengen itu. Engkau ditanya adekku, Andre, ada Andre tuh. Marorot Apa? artinya apa? Marorot menggendong, menjaga. Tuh, Itu Andre, ada ditulis Andre. Oh. Marorot. Tuh. Ya. Oh, menggendong. Sebenarnya bukan menggendong. Malu bertanya Kalau sesat di Zoom. menggendong itu mengopak. Marorot itu menjaga. Tadi Zoom. Biasalah, Cik Donda kan bahasa Bataknya dikatrol jadi 60. Cik Don, Jermannya babysitting ya, babysitting. Ya, betul. Cik Don, babysitting. itu marorot bukan menggendong, Lucu deh. menjaga. Itu. Iya benar, babysitting. Iya. Kalau mengopa itu, menggendong itu mengopa. Itu. Tapi lain lagi sama ngalopa ya. Mengalopa Apa itu lagi tuh? memasak. Oh, mengalopa memasak. Iya, jangan pula kalian bilang nanti mengalopa pahopu. Gue bikin buka kursus bahasa Batak aja, ku banyak yang ikut deh. Siap. Pokoknya Termasuk saya. Pokoknya gini, saya juga senang karena saya punya beberapa kelebihan dibanding kalian. Sehingga saya bisa terus berotoritas dipanggil sebagai ungku tempat belajar. Olo. Senior. Cuman mulai Banyak posisiku terancam. kelebihannya, Ku. Bukan cuma sedikit, banyak. Cuman posisiku mulai terancam karena si Faye udah bisa mencipta lagu Batak tadi. Terancam. Iya. Soalnya Gak perlu si Faye, merasa terancam, Ku. bagaimana ini ceritanya? Si Faye yang tidak bisa bahasa Batak, mendadak dia mencipta lagu bahasa Batak tadi. Aduh. Sayang kalian terlambat tadi ya. Yang nggak terlambat kalian dengar. Nanti kalian dengar lagi lagunya ya. Ya, siap. Tadi Kayaknya dia bengong janji. aja, Bu. Tadi dia mau janji. Itu kan Habis bisa dua- nyipta lagu karena ngelihat itunya, Ku. Apa pengajar-pengajarnya. Itu loh. Jadi menginspirasi gitu loh, Ku. Jadi engkau juga harus bersyukur. Oh Kalau iya dong. pinter Pasti dong bersyukur. gitu. Siapa dulu Cik Dondanya? Oh, Wih. lagi itu dong. Wih. Dia tuh Cik Donda udah minta itu. Ntar Faye nyanyi lagi. Cik Don, Gitu. Iya benar. katanya abis nanti ibadah, dia nyanyi lagi. Itu dia. Kita tunggu. Ya soalnya tadi Cik, dia baru nyanyi Bu, 2. bukan 5 lagi belum. Satu album, Faye. Ya, tadi udah janji kok.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Soalnya kita ini tergantung roh memimpin, lanjut atau belum. Ya. Jadi ku khotbah ku. Iya. Jadi Kayaknya stand up komedi nih. jadi Engkau hanya sekarang berani ya, apa te- aktif-aktif gini. temanya ini aja. merdeka. Ya, karena 17 Agustus kita akan merdeka kan. Ya. Yang jago matematiknya itu kemerdekaan keberapa? 76. 76. Ya, 76 tahun. Ya. Tadi Juwita minta kita menyanyikan lagu apa tadi kita? Sampai akhir menutup mata. Oh, Indonesia Pusaka. Ya, Indonesia Pusaka. Tapi gini aja, khotbah dulu lah ya. Habis itu acara bebas. Ya, Ya. selesaikan lagu khotbahnya. Ya, jadi yang mau marorok pahopu silahkan. Yang mau masak lagi silahkan. Yang mau nyanyi sama engku silahkan. Jadi kita Oke. acara bebas ya. Siap. Kalau mau minta nomor rekening, siapa tahu kasih nomor rekening ke Sahala. Sahala ya, biar Sahala catat. Karena Sahala bisnisnya banyak itu. Sebelum COVID, dia banyak bisnisnya. Jadi kalian nggak tahu kan? Saya bocorkan ya. Sahala itu, dia itu kontraktor. Ya. Oh. Jadi sama adiknya. Siapa namanya, La? Tahu lah, si Ferry, tahu. Jadi saya kan tahu karena mamanya Sahala kan Itoku kan. Jadi kalau mamanya itu cerita, tolong doakan dulu beremu itu proyeknya dapat berapa gitu. Jadi saya tahu gitu. Jadi kalau Sahala diam-diam, dia takut kita mintain uangnya. Ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam rangka Indonesia ini, itulah Ibu Lurah memberikan tema aku dan keluargaku, ya, supaya memuliakan Tuhan. Nah, karena itu kita ambil dari Yeremia itu. Tadi Roma sudah diberikan. Nah, kalau kita lihat konteksnya dengan jelas tadi kita lihat itu diberikan kepada umat Israel yang ada dalam pembuangan ya. Mereka sedang di pembuangan. Nah, tentu kita tahu kalau orang di pembuangan itu bukan enak dong. Namanya di pembuangan di negara orang. Ya, enggak enak itu. Saya bersyukur cukup lama saya di negara orang. Salah satu tidak enaknya apa? Selalu deg-degan. Kalau udah habis permitnya, ini masih diterima enggak visanya nanti kalau diperpanjang. Nah, kalau overstay, udah masuk penjara. Nah, itulah saya tinggal di Singapura bertahun-tahun, harus perpanjang tiap 6 bulan, kadang-kadang tiap 3 bulan, kadang-kadang tiap 2 minggu, maka kabur dulu sebentar ke Malaysia, masuk lagi, di-stop lagi. Aduh, ngeri. Jadi beda dengan kalau kita memang penduduk asli. Nggak pernah overstay kan? Malah kata Juwita tadi, sampai akhir menutup mata. Itu dia. Cuman saya nggak tahu apakah si Juwita berpesan kalau nanti dia sudah itu harus ke Indonesia. Ya, atau jangan-jangan nanti Konan Runggu dia dibawa ya. Di situ kampung opung mereka. Kalau kita jalan-jalan nanti kita bisa tidur di rumah adat mereka Konan Runggu yang sekarang jadi rumah misi dipakai sama STT Trinity. Jadi terbuang itu nggak enak, sangat nggak enak. Nah, meski demikian, tadi kita perhatikan pesan Tuhan itu jelas kepada mereka. Mari kita lihat yang pertama itu. Yang pertama tadi dikatakan, tolong kita baca lagi ayat 12 tadi itu, 12 ke bawah. Tolong dibaca. Kalau kalian nggak punya Alkitabnya, oke, saya buka lagi ya.
Siapa tahu si Juita dia punya Alkitab bahasa Belanda dia. Padahal kita nggak ngerti bahasa Belanda kan. Nanti repot pula kita. Atau dari 11 Ita, silakan. Kelihatan Ita, baca tolong. Ayat 11 yang ku. Ya, sampai ke bawah. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Kepada mereka yang di pembuangan, dia bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Padahal mereka tidak damai di situ. Bagaimana bisa damai? Ditindas. Tapi ditegaskan, loh itulah kacamata Tuhan, rancangan damai. Makanya kalau kita beriman, seringkali seperti kontradiksi hidup kita. Bagaimana rancangan damai sejahtera sedang ditindas. Tapi Tuhan menegaskan, bukan rancangan kecelakaan. Bukan. Nah, kita percaya atau tidak itu? Percaya atau tidak ya harus percaya dong. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu. Ini lihat ini. Untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Itulah pesan Nabi Yeremia kepada umat di perantauan. Lanjut 29, 12, kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, itu sebabnya, saudaraku-saudaraku sekalian, saya nggak pernah percaya bahwa Tuhan menghukum seseorang selamanya. Nggak pernah saya percaya itu. Serius. Nggak pernah. Karena apa? Ya memang itu firman Tuhan katakan. Nggak itu katanya. Aku tahu rancangan apa. Asal kamu bertobat, dan caranya dibilang apa tadi? Berdoa. Maka aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kalau saya dengan Kak Yunike maksudnya kita saling cerita, ya. Lalu kemudian Kak Yunike bercerita si A, si B, si C, kenapa ya begitu terus hidupnya? Saya berkata, ya mungkin belum bertobat aja. Tapi kayaknya sudah bertobat. Ya kayaknya. Tapi kan Tuhan udah jelas bilang bahwa apabila kamu katanya menanyakan aku dengan segenap hati. Segenap hati. Itu yang kita lihat tadi. Jadi bukan sambil-sambilan, segenap hati. Puji Tuhan. Saya tunjukkan lagi ya. Bagaimana istilahnya kalau orang Batak bilang di tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan itu apa? Bukan cuman berdoa. Orang Batak punya lagu Atari Dokon. Atari Dokon itu ya berdoa sih berdoa, tapi asal-asalan aja. Ya, mungkin si Cik Dewi tahu kali lagu Atari Dokon ya. Atau si Ave kali, karena si Ave ini agak Batak juga kelihatannya. Kau tahu lagu Atari Dokon? Atau si Fei kali, si Fei. Tadi Bataknya makin bagus kan? Nah, Atari Dokon itu ngomong doang itu. Seperti berdoa. Nah, ini ayat 12 nih. Ya, boleh. Sekarang adikku Silina dulu baca dulu. Ayat 12. 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku Iya, akan mengembalikan kamu di tempat dari mana? ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, jadi saya sih percaya banget ini. Tuhan akan memulihkan. Jangan bilang akan begini terus keadaanku. Enggak. Ya tapi utangku banyak banget. Gimana cara bayarnya? Ya enggak ngerti lah saya. Yang saya tahu itu janji Tuhan. Tapi itu suamiku selingkuh terus kerjanya. Gimana cara pulih? Ya enggak tahu lah saya. Jangan tanya saya dong. Orang Tuhan berjanji, aku akan memulihkan keadaanmu. Itu dia. Aku memulihkan. Lalu tercerai-berai. Dan ternyata yang mencerai-beraikan itu apa? Bukan bangsa Babel, Nebukadnezar hebat, bukan. Dia mengatakan, aku yang mencerai-beraikan kamu. Tapi aku mencerai-beraikan, aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat dari mana aku telah. Perhatikan. Jadi tolong adik-adikku yang terkasih, ingat ini. Yang mencerai-beraikan itu bukan Raja Nebukadnezar, karena mereka hebat kali, bukan. Tuhan. Makanya ya, Geresia, ayat hafalan kita dulu ingat nggak? Roma 8:28. Masih ingat nggak? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau Allah turut bekerja, apa yang tidak mungkin? Coba, saya nggak punya suami. Apa susahnya lah bagi Allah kasih satu suami? 2 aja bisa, cuman Dia nggak mau. Aku nggak punya istri, aku nggak punya cucu, aku nggak punya duit. Aduh, serius ya. Kayaknya saya lebih tua dari kalian semua kan? Iya kan? Dalam pengalamanku ini, engkau percaya deh, Tuhan itu memang sangat baik deh. Luar biasa baiknya dia. Cik Donda, aku juga tetap lebih tua dari Cik Donda. Lebih tua tetap. Kurasa Cik Donda juga punya kesaksian. Tuhan itu sangat baik. Jadi nyanyi sekolah minggu, mari kita nyanyi semua, Allah baik. Surga dan dunia puji Dia, Allah baik. Terus bolak-balik, Allah baik. Lalu kita dalam kur disuruh merem-merem matanya, Allah baik. Mari semua nyanyi, Allah baik. Memang benar. Kalau dulu kita pintar menyanyikannya, sekarang kita alami. Tapi kok hidup saya begini kok? Ya jangan tanya saya dong. Jangan tanya saya. Tanya dirimu. Kamu cocok nggak dengan firman Tuhan ini? Jadi tahu nggak? Tadinya saya kasih tema Merdeka dalam Kristus. Terus datang Inci Dewi, Ibu Lurah tadi ya. Dia bilang, kok temanya itu? Lalu aku bilang, lo kau yang nanya, apa temanya engkau? Saya bilang, merdeka dalam Kristus. Gimana aja kau? Ada temanya kami engkau. Apa temamu? Indonesia mulia bagimu dan seterusnya. Dan saya bilang, ya memang Indonesia ini mulia. Mau apa lagi? Mau nyanyi? Indonesia penuh kemuliaanmu. Ya maksudnya sih gitu. Ya udah, terserah. Nah setelah beberapa hari, dia tanya lagi, kok mau bikin flyer kok? Jadi apa temanya? Loh, anak marhua dong, Ibu Luraun. Dia tanya. Nanti dijawab, dia kasih komentar. Jadi aku ingat lagunya. Lagu siapa itu? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, Kau yang mengingkari. Ya, siapa itu lagunya itu? Romai Ramangku. Romai Rama ya?
Iya. Cukup sekali ya. Tapi bukan sekalinya yang penting. Kalau yang mulainya itu. Nah itu kan. Lalu ya udah. Tadinya sih ku bilang saya maunya ini. Semua kita udah merdeka. Engkau katanya. Ya udah kalau begitu. Kalau semua udah merdeka dalam Kristus. Ya udah. Indonesia bagi kemuliaanmu. Nah itu sebabnya tema ini begini. Nah tapi kalau Lina tanya. Emang kenapa engkau temanya itu? Loh, karena dalam masa usia engkau yang awet muda ini, begitulah disebut ya, rahasia hidup bahagia itu kalau kita merdeka. Itu aja. Kalau kita udah merdeka dari segala macam ikatan belenggu dosa, gampang dunia ini. Rata dunia. Sekali lagi. Rata. Apa itu artinya rata? R-A-T-A. Rata. Dari mana engkau tahu? Loh, engkau umurnya sekarang ada yang tahu nggak berapa? Coba tebak. 65. 65. Udah lewat kan? Udah jalan 66. Nah selama 66. Saya udah perhatikan. Dosa membuat kita menderita. Kalau kita merdeka dari dosa, bahagia. Engkau penganut teologi sukses. Enggak juga. Enggak juga. Kadangkala kita hidupnya benar, Tuhan izinkan menderita. Tapi kadangkala aja itu. Itu bukan ukuran umum itu. Makanya terus terang aja, umurku 66 ini, kalau ada masalah, langsung kutanya itu. Tuhan, dosaku di mana ya? Langsung begitu saya. Itu bukan teologi sukses. Karena memang seringkali kalau kita berdosa, ibarat pagar-pagar, kalau kitab Ayub itu kan dikatakan oleh si setan, gimana dia nggak aman? Kau pagari dia siang dan malam. Begitu. Lalu kemudian, lalu apa yang kau mau? Ambillah ya aparnya itu, pagarnya itu. Tembok-tembok yang membentengi dia itu. Oke, dia dalam kuasamu. Tapi jiwanya jangan kamu ganggu-gugat. Nah, apa maksudnya kamu pagari? Kamu jagai. Siapa yang memagari kita siang dan malam? Malaikat. Mazmur 34. Kalau malaikat memagari kamu, COVID sehebat apapun, tidak akan masuk. Kecuali, memang Tuhan bilang, kau mesti kena COVID kau. Kau nggak disiplin kau. Kau ikut adat kau. Kau nomor 1 di adat. Kau nggak pernah absen. Kau mesti kena kau. Nah, bisa begitu. Berarti itu disiplin. Tuhan menegur dalam kasih sayang. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, coba. COVID apa yang masuk? Dari mana masuknya? Tak gampang ku. Dia cuma sekian milimeter. Betul. Tapi kan alat pelindung diri Tuhan Yesus. Darah Yesus. Tapi kalau Tuhan bilang, kau mesti kukenakan. Oh, kena. Dijaga bagaimanapun nggak bisa. Makanya saya mengerti. Kalau di masa COVID ini, ada 1-2 hamba Tuhan yang ekstra disiplin sekali. Luar biasa disiplinnya. Kena juga. Tadi kami bicara sama Kak Yunike. Si X itu kurang disiplin apa? Ya juga sih. Pasti ada maksudnya. Lalu saya berkata, oh iya, ada maksudnya. Setelah dia mengalami itu, dia adalah pemimpin. Sehingga dia makin teriak supaya orang yang dipimpinnya disiplin ketat. Salah satu staf perkantas, sebenarnya bukan staf, office boy. Kalian ngerti kan office boy kan? Office boy itu apa ya? Ya jaga kantor, buka tutup pintu, bersih-bersih. Dialah dulu yang pernah saya bentak gara-gara ruang saya berantakan dia buat. Saya berkata, tugasmu cuma ini, kau nggak bisa. Bagaimana kau bisa dipercaya jadi pejabat nanti? Kalau begini gaya hidupmu, sampai tua kau begini. Saya bilang begitu. Dia tak sakit hati. Ya sebulan dia marah sama saya. Kau menghina saya. Akibatnya apa? Dia sakit hati. Setelah sakit hati apa? Dia kuliah di Universitas Borobudur. Setelah kuliah apa? Dia lulus. Setelah lulus apa?
Dia melamar anggota DPRD. Dia dapat. Setelah itu apa? Sekarang kepala dinas di Teluk Dalam. Pejabat. Saya tahu dari mana. Waktu saya datang memimpin KKR di sana, atas undangan dia. Karena dia camat waktu itu. Dia langsung mengadakan, saya diantar jemput dari bandara. Saya kaget juga. Lu gak bisa jadi camat. Lalu dia bikin acara syukuran penyambutan di rumah dia. Lalu dia bercerita. Saya terus terang, saya sakit hati sama bapak ini. Saya kaget kan. Bertemu dengan orang cerita sakit hati. Lalu dia kasih tahulah peristiwa Bapak Sagala ini yang menegur dia. Terus kemudian dia berkata, saya udah diam itu dengar dia. Tiba-tiba dia ngomong, tapi Pak Sagala, maafkan saya. Sebenarnya Pak, itulah mengubah hidup saya. Ketika Bapak berkata, jikalau kamu tidak merubah hidupmu dari sekarang, bagaimana Tuhan merubah hidupmu? Lakukan yang kecil ini aja kau tidak bisa. Kau akan begini sampai tua. Dia berkata, Bapak benar. Kalau saya tidak mendengar kalimat seperti itu, mungkin saya tidak pernah berubah hidup saya. Saya office boy terus berkantas. Begitulah dia. Jadi dia berkata, Bapak Ibu, kalau Bapak ini khotbah keras, tajam, ini bukan dibuat-buat. Emang begitu Bapak ini modelnya. Kalau mau dengar yang enak-enak kupingnya, jangan pernah undang Bapak ini katanya. Nah, puji Tuhan. Dia menjadi camat. Kemarin itu saya dengar dia jadi wakil kepala dinas. Tapi setelah wakil kepala dinas, tahu nggak apa yang terjadi? Istrinya mendadak meninggal dunia. Kagetlah saya. Orang istrinya masih muda. 2 hari lalu, saya baca Facebooknya. Dia berkata, pagi ini saya terbangun jam 5 pagi. Tuhan berkata kepada saya harus bicara kepada semua orang di Teluk Dalam, supaya ketat, disiplin terhadap protokol kesehatan. Cukuplah aku menderita. Istri yang paling kusayangi lepas dari pelukanku katanya. Akhirnya apa? Naomi, dia keliling Teluk Dalam, dia ngomong kalau dia ada orang tidak pakai masker, dia tegur. Hei, pakai masker. Kau tahu kan si Esther istriku udah meninggal. Dia COVID. Hei, kau pakai masker. Nah, bayangkan kan, semua orang tahu bahwa Bapak Afril Harita itu baru berduka. Istrinya meninggal. Sekarang, pagi-pagi buta, dia keliling, ngomong pakai masker. Nah, lihat itu. Jadi sebenarnya, Tuhan tidak kurang panjang tangannya menolong, menyelamatkan. Jangan. Jadi kalau kalian ada bermasalah, atau karena kita bahas Indonesia kita sedang bermasalah, mohon jangan katakan Indonesia tidak dipedulikan Tuhan. Indonesia dihukum Tuhan. He ignore us. He doesn't care for me, for my family, for Indonesia. No, not at all. Justru dia peduli denganmu. Dan dalam pembuangan itu, kita lihat, bukan saja tidak boleh self-pity, Tuhan berkata apa? Perintahnya luar biasa nih, kita baca tadi ini. Ya. Jadi dikatakan di sini, ya, ayat yang keempat. Ya, boleh Lina baca buat kita? Ayat 4, boleh baca? Ayat 4 dan ayat 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Terus? Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Terus? Carilah. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Dalam kondisi terbuang itu, begitu mudahnya kita seringkali apa? Langsung frustrasi. Doing nothing. Udahlah Tuhan, kau nggak peduli sama saya. Kau menghukum saya. Kau meninggalkan saya.
Mungkin kita nyanyi lagunya siapa itu? Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan mana tanganmu? Aduh, itu lagu sedih ya. Tiada lagi teman bagiku, semua telah pergi. Dengar Tuhan seruanku. Aduh, ngeri kali. Kalau saya dengar lagu ini, ngeri banget nih lagu. Ngeri banget. Kok pesimis banget nih lagu. Oh, lagu Ratapan tuh. Tapi mestinya jangan diakhiri begitu dong. Karena Ratapan berkata apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Harus begitu. Itulah orang Kristen. Ratapan berakhir dengan nyanyian. Tidak boleh berakhir dengan ratapan. Karena apa? Karena Tuhan mendengar doamu. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik. Makanya dia berkata apa? Jangan pasif, jangan frustrasi. Do your best for yourself. Itulah sebabnya nih. Dirikan rumah untuk kamu diami. Dirikan rumah. Kalau ada yang diperbaiki, perbaiki. Mungkin keramiknya perbaiki. Mungkin catnya kusam, perbaiki. Jangan kamu lihat ke tembok kiri, jorok hitam. Tembok kanan, jorok coklat. Tembok depan, jorok bekas kaki kuda. Belakang, jorok. Nah itu aja udah bikin kamu bisa kotor pikiran. Kiri jorok, kanan jorok, depan jorok, belakang jorok, atas bocor. Nah dikatakan perbaiki. Lingkungan yang baik mengakibatkan pikiran baik. Pikiran yang baik mengakibatkan proses berpikir baik. Proses berpikir baik mengakibatkan determinasi baik. Akhirnya apa? Bisnis pun makin bagus. Misalnya Sahala. Sekarang masa pandemik. Masa diam? Oh, banyak cara. Karena apa kita tahu? Tuhan yang mengatur alam. Karena itu apa? Ada berkat Tuhan di masa normal. Lebih banyak lagi berkat Tuhan di masa tidak normal. Why? Karena aku tahu. Karena aku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Wah, jadi saya terharu di sini. Do your best for your family. Lalu 9, ambil istri, memperanakkan laki-laki, perempuan. Ambil istri bagi anakmu laki-laki. Carikan suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan. Nah tadi kita bahas cucu kan, supaya kamu punya cucu. Enak punya cucu. Tapi kata Cik Donda, gak punya cucu juga enak. Jadi tidak perlu marorot. Benar juga. Maka kata Cik Naomi, Cik Donda punya lebih banyak cucu daripada kita. Boleh juga. Itulah cara memandang dari kacamata Tuhan. Puji Tuhan. Dikasih cucu, bersyukur. Gak dikasih cucu, bersyukur. Tapi kalau bisa punya anak, nikahkan. Kalau sudah menikah, kalau bisa punya cucu, dapat cucu. Jangan bilang, masa bodoh. Dia nikah atau tidak, anjing gua aja nggak nikah. Ya, frustrasi itu. Jangan frustrasi. Cari katanya. Coba cari. Carikan suami. Nggak ada dikatakan tidur-tidur saja kau. Ini masa pandemi ini. Tidur pulas, bangun, tidur lagi. Nanti datang jodoh. Enggak. Carikan suami. Gimana cara cari suami di masa virtual? Nah, rajin-rajin ikut ibadah virtual. Kan bisa. Lalu chat-chat pribadi kan. Halo, namanya Tiur ya. Guru apa? Oh, guru Samosir ya. Salam kenal. Tiur berkata, halo saya sudah menikah sama si Tanggang ya. Sama si Tanggang ganteng. Ah udah nggak apa-apa. Lanjut, ganti channel. Ya kira-kira begitu. Tapi berusaha. Bukan hanya do the best for yourself. Do the best for your country, your people. Itulah kita lihat di sini. Usahakan. Nah, boleh ku minta sekarang. Karena ini persekutuan, ku panggillah dulu. Tiur. Karena kalau di tetangga nggak bisa ku bilang tiur nih. Minang baukin. Baca dulu. Tiur, baca dulu. Itu yang kita bahas tadi. Waktu kamu belum masuk itu. Jadi lebih bagus kamu nggak dengar. Ku bilang kan. Supaya kamu nggak penasaran. Ku kasih tahu. Itu yang kita bahas tadi.
Percaya deh, nanti tanya kakakmu. Ayat 7 ya. Ya, ayat 7, Ku. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu dia. Usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Aduh, ngeri banget ini. Coba ini. Dengan perkataan lain apa? Status terbuang. Tapi, do the best for your country where you are casted. Kemana kamu terbuang? Coba. Sama halnya misalnya ini, adikku si Ferry yang cantik ini, anak mujizat ini, tinggal di Kuala Lumpur. Ah, ini bukan bangsa gue ini. Tapi enggak. Tuhan berkata apa? Usahakan, doakan, perbaiki, bersaksi, bernyanyi. Biar berkat Tuhan turut atas Penang. Makanya kalau ku dengar adikku ini, dia nyanyi di sana, nyanyi di sini, berdoa di sana. Oh, puji Tuhan. Dia jalan-jalan di taman, dia main sirkus di taman. Ah, puji Tuhan. Mungkin ada orang lihat. Wah, ibu ini ceria banget. Nah, sukacitanya dibagikan. Soal sedih-sedih mah, kita simpan di kamar aja. Itu falsafah orang Batak kan? Tangis Saudi Sihabunian. Ya kan? Bukan hanya lagu orang Batak itu. Lagunya Rinto juga itu. Kan masih lagu Rinto. Rinto apa Charles ya? Ku menangis di dalam kesunyian. Ku tertawa di dalam. Ku tak mau seorang pun tahu. Biarlah ku derita sendiri. Fei, kau tahu lagu itu? Itu salah satu lagu yang ku sangat suka. Karena memang sering merasa sedih dalam hidup. Bila ku dekati dirimu, terasa sedih di hatiku. Kalian nggak tahu ya? Soalnya itu belum lahir kali kalian lagunya ya. Tapi inti lagu itu dia berkata apa? Kalau aku sedih, ku simpan. Tapi kalau aku senang, wah saya teriak. Kurasa Cik Donda tahu lagu itu ya. Cik Don? Itu lagu Panbers ya, Ku? Panbers ya? Makanya aku bilang tadi, yang mana agak ragu-ragu saya. Panbers. Cuman Ya. karena nadanya tinggi, ku tak mau. Jangan-jangan si Charles. Kan si Charles kan suka lagu-lagu tinggi kan, nada-nada tinggi. Iya. Tapi mungkin juga sih. Itu kan. Tapi Cik masih ingat kan lagu itu kan? Tahu, ingat. Iya. Jadi intinya dia berkata apa? Yang sedih-sedih ku simpan-simpan bersama Tuhan. Ah, itulah. Tapi yang ceria, I share my joy to all people. Fair. Jangan kau kira kamu di Kuala Lumpur, di Penang, kamu sendiri sedih. Enggak. Banyak orang yang mengamatimu dan mendoakanmu. Ingat itu. Never think that you are struggling alone. No. God has put the faith in the heart of many people and support you with the prayer. One among them, I think, is Cik Donda. Itu dia. Ya kan Cik Donda kan? Puji Tuhan. Setiap kali kulihat si Fei ini adik kita ini, aku berteriak dalam hati. Saya berkata, orang-orang mendoakannya, edanya, itunya, udah meninggal. Malah Ferinya masih sehat-sehat. Dia mencipta lagu. Jangan-jangan Cik Don, kamu tahu nggak? Iya. Di gereja Reform, Cik Don, ada juga anak mujizat kan? Pak Stephen Tong, bagi saya anak mujizat itu. Cik Donda masih ingat nggak? Dia sejak tahun 70 awal sudah dikatakan meninggal oleh dokter. Iya, betul. Yang awal-awal di Granada loh, Ci, ingat nggak? Iya. Nah, tapi Dia coba. pernah sakit berat dia. Iya, yang hepatitis itu, yang levernya udah mengeras itu. Lever kalau nggak salah. Iya, Iya, lever. betul. Dia berkata, saya sedih waktu dengar itu. Saya berkhotbah dari tepi peti mati. Berinding saya ngomong sekarang ini.
Karena dokter berkata kepadaku, telah terjadi hepatitis terakhir, pengerasan hati. Tapi coba, orang berdoa itu siapa? Amin Chung berdoa, termasuk Agus Laik berdoa, termasuk Bigman Sirait berdoa. Yang doa satu demi satu meninggal. Pak Tongnya makin segar-segar aja sekarang. Iya, Mujizat makin nggak? segar. Makin segar dia. Makanya kalau aku lihat Pak Tong, memang soal kematian itu Tuhan yang ngatur itu. Nggak ada jaminan orang sakit lebih dulu mati, orang tua lebih dulu mati. Makanya kalau kau sehat, jangan sombong lu, bersyukur. Jangan-jangan lu lebih dulu mati. Itulah kata Pak Tong. Kalian tahu nggak? Supaya nggak terlalu serius khotbah saya. Kan Pak Tong ini makin tua kan. Pernah katanya dalam rapat, ada orang tanya gini, Pak Tong kan sudah tua. Ini kira-kira gerakan reform yang begini maju dan pesat ini sudah dikader belum? Diserahkan kepada siapa? Biasalah kan. Pak Tong bilang, ya Tuhan Yesus yang ngatur. Ini kan punyanya Tuhan Yesus. Oh iya kan, tapi melalui Pak Tong juga katanya. Karena Pak Tong sudah tua kan. Terus dia jawab gini, maksud Anda karena saya sudah tua maksudnya saya lebih dulu mati gitu. Oh dia ngomong gitu katanya, orang cerita sama saya. Terus kemudian biasalah kan Pak Tong itu kan ngomongnya apa adanya kan. Makanya kalau orang yang suka basa-basi nggak enak lah ngomong sama Pak Tong. Jangan deh, jangan pernah deh. Jadi dia bilang, emangnya lu kira gue lebih dulu mati dari lu katanya. Jangan-jangan lu semua lebih dulu mati dari saya. Benar juga kan? Iya. Makanya kalau kuliah si Ferry ini anak mujizat ini, puji Tuhan. Doakan terus. Makanya Cik Don, jangan langsung keluar kau. Nanti habis khotbah, dia nyanyi satu album lagi. Iya. Tadi dia masih mau nyanyi. Mantap. Tapi Ibu Pendeta, biasalah Pendeta Grace Manurung, dia maunya khotbah aja terus kan. Di otaknya si Grace ini khotbah terus saya tayat. Yang lain dia kurang tergerak dia. Ya, saya bilang ya udah terserah, mulai juga boleh. Gitu, maka dimulai tadi. Tapi habis ini si Ferry akan nyanyi lagi dia tadi. Nah, balik kepada konteks ini, do the best for yourself. For whatever this condition, situation, how terrible it would be. Tidak ada masalah itu. Karena apa? God loves you. Itu kata Tuhan. God loves Indonesia. Do your best for yourself. Do your best for your country. Makanya, yang mau menikah, nikah aja. Maksudnya anakmu ya. Begitu. Makanya puji Tuhan. Anak saya itu, dia berkata, Pak, September ini jadi nggak aku nikah? Ya terserah. Yang nikah itu kamu, bukan Papa. Ya. Kalau Papa yang nikah, ya Papa yang kau tanya. Yang nikah kamu. Ya kan banyak faktornya, Pak. Faktor apa? Bukannya bikin adat. Mau bikin adat, kamu sekarang cari mati lu. Saya bilang gitu. Jangan bikin adat. Adat orang Batak bikin adat sekarang ini. Saya bilang, syukur lu mati lu. Kalau nggak mati juga saya bersyukur. Tapi kalau mati juga syukur. Lu yang lawan kok, saya bilang begitu. Iya. Nggak ada adat kan. Lalu bilang, kalau resepsinya gimana? Loh, mana bisa resepsi? Semua restoran ditutup. PPKM sekarang. Nggak ada itu. Jadi gimana dong? Ya udah kau nikah, langsung bawa istrimu. Kemana kayak kau bawa? Ya ke rumahmu boleh, ke apartemen boleh. Terserah. Sekarang ini saatnya paling simpel semua acara. Betul nggak? Nggak perlu bikin undangan. Karena percetakan semua tutup. Nggak perlu. Nggak perlu bikin lipstick tebal-tebal. Karena semua pakai masker. Buat apa pakai lipstick? Makanya ada teman baik saya, Cik Don. Dia bilang, Pak Mangapul, tolong doakan. Saya mau tutup ini perusahaan. Tahu nggak Cik Don? Dia itu bisnis diamond. Di Four Seasons. Tahu kan Four Seasons? Wow. Tahu, Jadi Four hotel Seasons. mewah itu. Salah satu orang paling kaya di Indonesia adalah dia. Dia bilang, Pak Mangapul, ini tolong doakan saya mau ganti bisnis ini. Kenapa? Ya soalnya kan selama pandemik udah nggak ada penjualan. Loh memang buat apa beli diamond? Nggak pernah ada bertemu lagi. Memang
pakai diamond dia dapat suami. Ya, nggak pakai diamond juga suami. Kasih mati. Jatuh cinta 1000 kali kok. Istri saya, kalau dia baru potong rambut, dia tanya, gimana Pak? Cantik nggak? Cantik. Terus saya bilang, nggak ada gunanya nanya apa-apa. Kenapa? Nggak pernah aku tanya cantik nggak, kau bilang nggak cantik. Loh, kalau cantik masa aku bilang jelek? Ah, matamu udah nggak benar kalau gitu. Loh, ya udah nggak mau nanya sama saya. Memang kulihat cantik kok. Nah masalahnya apa Cik Don? Menurut saya, mau panjang rambut, mau pendek rambut, cantik aja sih kulihat. Mau pakai lipstick, nggak pakai lipstick, cantik aja sih kulihat. Mungkin ya, cuman berlebihan kali ya. Jangan-jangan kalau dia botak pun cantik juga kurasa. Cuman enggak lah ya. Soalnya apa? Ya itulah ceramah saya kan. Mungkin si Juwita ini masih pernah dengar dulu di UI kan. Bukan titik pembuat tinta, tapi tinta pembuat titik. Bukan karena kamu cantik membuat saya jadi cinta. Tapi saya begitu jatuh cinta, membuatmu jadi cantik. Kan begitu. Kalau sudah cinta, istri cantik terus. Bahkan katanya, jika cinta sudah melekat, gigi pun terasa coklat. Alamak. Begitulah firman Tuhan tadi. Do the best for yourself, do the best for your country. Dan dia berkata apa? Doa. Nah ini dia. Doakan apa? Doakan secara pribadi. Doakan secara keluarga. Ya doa. Pribadi boleh. Keluarga boleh. Jemaat seperti ini boleh doa. Kapan aja. Pagi boleh. Siang boleh. Malam boleh. Artinya apa? Doa itu menjadi program utama kita. Makanya saya marah sama Andi Simon. Mungkin kalian ada yang tahu Andi Simon kan? Suka cerita-cerita doanya. Dalam hati saya, jangan-jangan istriku paling banyak berdoa dari kau. Istriku setauku, mulai dari bangun pagi, siang, sore, sampai malam. Dia itu doa. Udah jam 11, saya pikir doanya akan dipersingkat. Lama juga. Pernah dia masuk jam 12, dia doa. Saya pikir pasti singkat ini. Lama juga. Makanya saya nggak mau lagi di persekutuan doa malam dengan dia. Saya pikir gue udah mau tidur, lu enak-enak aja panjang-panjang doanya. Kalau saya praktis aja itu, kalau udah ngantuk saya bilang, Tuhan kau tahulah, aku udah ngantuk ini Tuhan. Langsung tidur saya. Dia panjang-panjang. Kan nggak sopan itu doa bersama-sama, tertidur, istri masih berdoa. Nah jadi dia pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Tapi nggak ada cerita itu, nggak masuk ke Facebook itu, nggak masuk di YouTube itu. Berapa banyak yang sembuh? Banyak yang sembuh. Tapi dia nggak cerita itu. Nggak masuk juga di YouTube itu. Makanya saya bilang, hati-hati kau pengajar sesat kamu, saya bilang. Udah teologianya ngaco kamu. Dan seterusnya ya. Nah jadi doa. Ini yang dikatakan sini. Doa. Dan doa itu sungguh-sungguh. Jangan doa ataridokon. Tadi yang saya bilang. Doa serius. Doa untuk bangsa kita. Lalu apa? Lakukan kewajiban. Setelah kita berdoa, doakan COVID, doakan Pak Luhut Binsar supaya vaksinasi berjalan bagus, doakan gereja-gereja supaya ikut mendukung program pemerintah. Lalu apa lagi? Taati pemerintah. Itu tadi Roma 13 yang kita baca tadi. Bangsa kita akan maju kalau rakyatnya taat kepada pemerintah. Ya dong. Itulah sebabnya dikatakan tadi, bayar pajak. Oh kita aminkan, bayar pajak. Jangan mau menyembunyikan pajak. Puji Tuhan. Itu tadi Roma 13. Apakah kewajiban kita? Lakukan. Taati. Nah makanya saya sangat marah sama pengkhotbah-pengkhotbah yang ngaku hebat itu. Kalian pernah dengar khotbahnya Iin Cipto? Ada yang pernah dengar nggak? Ada. Ada ya? Nah itu, Iin Cipto itu, saya senang beberapa hari yang lalu saya mendengarkan videonya Bapak Sekum. Kalian tahu Sekum HKBP siapa? Ada yang tahu nggak Sekum HKBP siapa? Victor Tinambunan. Dikritisinya itu. Dengar ya? Dengar ya, siap ya? Mari kita simak dulu video yang pertama. Saudara 2019, Saudara Februari, Tuhan suruh saya pergi
ke tempat saudara virus itu dibuat. Saudara, kami tidak tahu. Dengar nggak? Kedengaran ya? Dengeran kok, kedengeran. Oke. Dengar kok, dengar. Tapi Tuhan bilang kamu pergi peperangan. Saudara, ada sebuah tempat di mana virus itu dibuat. Di atasnya kecil, saudara. Tapi itu di bawah tanah. Saudara, dan tempat itu, saudara adanya di kutub utara. Saudara minus 40. Minus 40. Maksudnya ini Why? di Norwegia ini. Di Norwegia ini. Baru saya tanya teman saya yang sekarang masih Norwegia. Dia berkata ini di Norwegia nih amankannya. Makanya dia ketawa-ketawa dengar khotbah ini. Karena kalau ada matahari, virus itu bisa mati. Tapi kalau minus 40, virus ini nggak bisa mati, saudara. Saudara, virus ini cuma tidur. Dan dia bisa dilakukan eksperimen apa saja. Saudara, dan bisa dipakai, dibawa kemanapun kalau itu mau digunakan. Saudara, 2019 saya peperangan di sana. Kalau hari ini ada virus yang sangat mengerikan seperti ini. Jadi ingat ya, ini tahun 2019. Jadi dia mengatakan dia lawan tuh virus agar berhenti. Waktu kami perang, saya berkata berhenti, tidak bisa menjadi wabah, tidak bisa menjadi senjata. Kami stop. Saudara bayangkan, Tuhan suruh kami perang Februari 2019. Dan nama virus itu, saudara, stupid 2019. Betul? Harusnya diluncurkan 2019. Saudara dan saudara tadi dengar, rencana mereka adalah 10 juta. Dan hari ini cuma anggaplah 20.000. Saudara, itu 0,02%. Maksudnya ini korban. Ya korban 10 juta. Tapi sekarang ini anggaplah 20.000 katanya. Itu cuma 0,2%. Karena itu saudara tahu kita ini bukan lagi kalah. Kita sedang menang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita sedang menang besar. Amin. Saudara, rencana mereka kita tahan sampai tinggal 0,02%. Enggak 0,2 loh saudara. Beliau mengatakan bahwa Nah, Februari ini 2019 adalah Sekum HKBP, Dr. Fitur Tinambunan. Ini junior saya dari dokter dari Trinity 7 tahun ya. Tuhan suruh beliau pergi ke tempat virus itu dibuat. Tuhan bilang beliau pergi berperang di mana virus itu dibuat di kutub utara. Dan tugas peperangan ini agar virus tidak menjadi wabah, tidak menjadi senjata, dan supaya virus itu di stop. Beliau ini menuturkan bahwa rencananya tidak jelas siapa yang merencanakan, bahwa virus itu diluncurkan 2019 dan rencananya korban virus ini 10 juta. Tetapi ternyata menurut beliau ini hanya sekitar 20.000 dan beliau menekankan angka 20.000 ini hanyalah 0,02%. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa kita tidak kalah, tetapi kita menang besar. Kita sedang menang besar. Rencana mereka kita tahan. Kita tidak tahu apa benar Tuhan menyuruh beliau berperang. Nah, itu dia. Saya bersyukur loh, yang bicara ini Sekum, pimpinan HKBP. Mulai dia kritis. Meskipun saya mau mengatakan, jangan hanya kritis. Kenapa gereja kecil Mahanaim bisa mempengaruhi? Seharusnya yang bisa mempengaruhi seluruh Indonesia itu HKBP. Nanti akan saya buat video khusus kepada dia. Tolong kalian doakan itu. Ya, tapi yang jelas kita bersyukur dia menyatakan kepeduliannya. Ada juga dikutip di sini mereka 9 juta. Kita lanjutkan ya.
Hanya Tuhanlah yang tahu dan beliau sendiri. Yang kita tahu bahwa virus vaksin Pak Pendeta sudah meningkat. Nah ini Marga Simanjuntak ini. Video yang kedua. Apa yang harus kita lakukan di masa karantina ini? You have got the vaccine, saudara. Saudara dan saya sudah punya vaksin. Nah, ini menolak vaksin ini. Vaksin Pak Pendeta. Sudah punya kesembuhannya. Sudah punya mukjizatnya. Sudah punya yang namanya vaksin. Saya minta tolong botol minyak perapan saya. Sudah punya apa? Vaksin. Amin. Apa vaksinnya Pak Pendeta? Kita katakan you have got the vaccine. Vaksinnya. Iya, jadi lihat itu. Jadi orang ini nggak terima vaksin itu. Saya tidak tahu berapa di antara kalian yang sudah mendengar ini. Kami tak percaya vaksin katanya. Ini judulnya, lihat ini. Tak percaya COVID. Pendeta dan jemaat-jemaat di gereja Papua. Mereka bakar masker. Kenapa? Jadi kayak balik zaman Renaissance, gereja Ya. ilmu pengetahuan. Ini dibakar ini. Lihat ini. Dibakar nih. Ya, jadi pojok 1. Puluhan pendeta dan jemaat gereja di Papua menyatakan tak percaya COVID-19 dan vaksin corona. Para jemaat bakar masker di halaman gereja sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap COVID-19. Aksi itu dilakukan di halaman GKII. Nah, biasalah gereja aneh-aneh itu juga itu. Ya, nggak mungkinlah gereja Metodis, GPIB, Lutheran melakukan ini, GKI. Ini gereja ini distrik Kwamiki, Narama, Mimika, Papua. Video pembakaran di halaman gereja viral di berbagai tempat. Tapi saya nggak usah putar lah ya. Itu sampah-sampah itu semua itu. Nah, apa yang mau kita katakan saudaraku sekalian? Kalau kita taat kepada pemerintah, janganlah pakai nubuatan-nubuatan baru. Aku dengar Tuhan berkata, nggak perlu vaksin. Saya tidak tahu berapa banyak kalian yang sudah mendengarkan ceramahnya Yin Cipto yang berbohong itu. Nanti akan saya bahas itu. Ya, kacau sekali. Dia berkata apa? Tuhan berkata kepadaku. Itu, aduh. Jadi kalau yang tadi itu dia berkata, Tuhan berkata kepadaku bahwasanya melawan. Nah, kalau Afe bilang belum mendengar mengenai vaksin itu ya, menolak vaksin ya. Belum, setahu saya sih kalau yang menolak vaksin di Papua, kalau Tiberia sih menganjurkan vaksin. Oh, itu Ibu Yin Cipto itu. Dia Kalau berkata Yin aku Cipto tidak nggak? percaya vaksin. Belum yang Iin. Mana Iin dia itu memang ya? kalau khotbah memang agak-agak radikal gimana gitu. Kita lihat ini ya. Saya putar ya. Radikal nggak jelas kadang-kadang ya, Fe. Iya, betul. Dan jangan lupa, itu tinggalnya di Bekasi. Wah, Si Linda itu, sekolah Mahanaim. Ke rumah saya aku naruh Rawalumbu. Nah, itu. Coba ya. Jadi ini ada yang mengkritisi dia ini. Kita dengar. Tagihan listrik Anda? Jika iya, berarti Anda butuh perangkat mutakhir. Hati-hati ajaran sesat. Baru-baru ini ada 2 video yang Oh, ini masih Pak Victor ya? minyak dan anggur Bukan ini berarti ya. sebagai vaksin. Mana tadi yang saya udah siapin ya? Yin Cipto. Coba sebentar. Jadi dia jelas menolak vaksin itu. Bentar. Kesaksian palsu, oh ini dia. Kesaksian palsu Yin Cipto. Ini dia. Oh ini lagi sama ya? Berarti ini tadi udah ya. Yang dia pergi itu mana ya?
Yang menolak vaksin itu di mana ya? Ya, itu benar, nggak benar, salah itu ya. Ya, nanti saya coba kirim sama Ave sendiri ya. Nanti saya ingatin aja, saya kirim, atau saya kirim di grup kita nanti. Jadi ada Incipto mengatakan dia nggak percaya karena Tuhan berkata kepadanya jangan divaksin, ya. Tapi ada yang menemukan dia pergi ke Sonex terbang dan ada bukti tiket, dan juga ada bukti kalau kita kan vaksin kan data kita ada di apa itu kan, kesehatan kan, masukkan itu, nah ada nama dia, tanggalnya. Nah berarti rupanya setelah dia khotbahkan jangan pakai vaksin, tapi kemudian dia takut ada macam-macam, maka dia diam-diam dia melakukan vaksin sendiri. Tapi Ave bertanggung, tetangga dekat kami ini, anggotanya dia tidak mau divaksin. Itu timnya Kak Yunike. Karena apa? Dia bilang, saya nggak percaya vaksin. Nah dia kena dengan pengajaran Ibu Incipto itu. Dari banyak yang disesatkan. Gideon Simanjuntak tadi mengatakan jangan vaksin. Papua itu mengatakan jangan vaksin. Ya kalau di Tiberias itu ya mungkin berarti beda dari satu gereja ke gereja. Puji Tuhan. Tapi yang mau saya katakan, kalau kita mau mengatakan Indonesia, kita doakan supaya diberkati Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Selain kita berdoa, lakukan kewajiban kita, taat kepada pemerintah, dan jangan lupa, tadi ada peringatan firman Tuhan apa? Jangan percaya kepada nubuatan mereka. Mereka pembohong katanya. Karena itu apa? Mari kita lawan berbagai macam hoax yang tersebar sekarang. Wah, saya tidak tahu kalian bisa sadar nggak banyaknya hoax sekarang ini. Mengerikan hoax itu. Termasuk masalah politik sekarang. Yang itu gerakan Jokowi Endgame. Ya, Jokowi Endgame. Apa yang terjadi? HMI katanya mau menyerut sampai ke istana. Nanti kalau ikut-ikutan orang Kristen. Nah, apa yang kita lakukan dengan semua ini? Belum lagi masalah penyakit. Virus Delta yang menyebar ke sana kemari. Itu juga karena pengaruh ada orang-orang pendeta-pendeta seperti tadi. Yang memberikan pengajaran-pengajaran sesat. Penyakit mengakibatkan jobless. Tidak ada pekerjaan. Atau dipotong keuangan. Jadi masalah keuangan sekarang di mana-mana terjadi. Maka bagian pendanaan perkantas dengan sedih melaporkan tidak sedikit sekarang alumni yang menghentikan dukungannya. Karena apa? Mohon maaf, kami pun sudah sulit keuangan kami. Jadi semua staf perkantas kencangkan ikat pinggang. Nah saya berkata kepada STT Trinity, dukungan kita juga dari perkantas. Kalian kencangkan ikat pinggang. Makanya saya bersyukur, saya perintahkan mereka budidaya sayur mayur, cabai tanamin. Saya kasih tahu kan, ingat itu. Teman saya, Dewi Rumapea, itu istrinya direktur bank. Saya pergi ke rumahnya, keliling rumahnya itu di Manado, itu cabai semua itu tanam-tanaman. Masa dia uangnya banyak, nanam cabai. Kita itu tanahnya banyak, apapun nggak ditanam. Tumbuhan liar semua. Lalu kemudian apa? Sejak 4 bulan lalu, saya minta mereka supaya budidaya ikan lele. Saya berkata, tanam ikan lele. Puji Tuhan. Kita tanam ikan lele dan katanya sudah berapa kali menuai. Wah, senang saya. Sudah berapa kali makan, saya bilang. Dia berkata, sudah 4 kali apa berapa kali dimakan katanya ya.
ikan lelenya itu. Saya coba tunjukkan lagi ikan lelenya. Jadi saya berkata, lakukan yang terbaik. Ya, mau ada dukungan atau tidak, coba dulu lakukan apa yang terbaik yang bisa kau lakukan. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini ikan lele. Dia berkata, Pak, ini satu ukuran. Jadi macam-macam kan ikan lelenya kan. Ada ukuran segini. Dia berkata ini sudah ada 60 ekor. Nah, lalu ada juga seperti ini. Nah, ini ukuran lain lagi nih. Ya, ini sengaja mereka pindahkan dari kolamnya supaya bisa kelihatan besarnya. Ada juga seperti ini. Nah, ini lebih kecil nih. Gitu. Nah, ini lagi nih. Saya berkata kepada mereka, lakukan apa saja yang bisa dilakukan. Jangan hanya minta-minta. Nah, puji Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk dirimu. Lakukan yang terbaik untuk negaramu. Tidak ada itu diam-diam. Karena kita percaya Tuhan berbuat. Nah, karena ada masalah keuangan, apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita yang bermasalah, mari kita berdoa. Tapi kalau ketepatan, kita nggak ada masalah. Mungkin ini kesempatan bagi kita untuk membantu sesama. Ya, selama ini Linda diberkati Tuhan. Selama ini Sahala diberkati Tuhan. Selama ini siapa yang Tuhan berkati sehingga tabungannya melimpah. Saatnya berbagi. Saya mendengar ceramahnya Bapak ini Peter Yakob, suaminya Dewi. Dia berkata apa? Mungkin saat ini kita bukan saat untuk menabung, tapi saat untuk mengambil tabungan. Dan kita bagi sama orang. Saya setuju itu. Ya, pinjamkan. Atau bagikan. Atau beli dagangannya. Di Cinere ini, saya tidak tahu di lokasi kalian. Mendadak banyak orang sekarang jadi tukang makanan. Ada yang bikin mie. Ada yang bikin macam-macam lah. 1001 macam. Kemarin itu pas saya bangun tidur, saya makan kue-kue yang bulat itu, yang kayak bola pingpong itu, di dalamnya coklat. Apa itu? Onde. Iya. Jadi saya bilang, asik ini. Iya, tetangga kita nih yang bikin. Dari mana kau tahu? Kan ada grup Cinere. Jadi berkata, Bapak Ibu, kita produksi ini. Jadi, boleh dikatakan, Cinere sekarang terpukul juga. Terpukul sakit. Bahkan yang meninggal, udah beberapa di Cinere. Kemarin, satpam kami yang ramahnya bukan main, meninggal karena COVID juga. Maka kita berkata, ih Tuhan, kalau kita membawa diri ketakutan, memang kita bisa takut. Jadi kita ini bisa sakit karena takut. Setelah sakit, karena makin bahaya. Tapi saya berkata, justru ini pantangnya. Di masa pandemi COVID ini, kita harus hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, kalau kau melewati air, kau tidak dihanyutkan. Melewati api, kau tidak dibakar. Makanya saya bikin beberapa video itu. Yang intinya, jangan takut. Saya berkata, lawan COVID-19 dengan 3D, 1F. Mungkin kalian udah dengar itu. D pertama doa. Doa. Doa apa? Doakan pemerintah. Doakan Pak Luhut. Doakan gereja. Doakan kesehatanmu. Doakan perlindunganmu. Doakan penjagaan Tuhan. Doakan setan. Usir setan. Yang kedua, disiplin. Ekstra ketat. Jangan pernah lepas itu maskermu. Biarpun foto sebentar. Buka dong sebentar. Jangan mau. Saya sudah melihat itu. Beberapa orang di pesta adat Batak itu. Mejeng-mejeng foto. Seminggu kemudian mati. Ya, kasihan. Seminggu lalu nih saya lihat fotonya ini. Cewek-cewek kalau mau berfoto itu kan gayanya banyak kan. Gak pernah kehilangan gaya. Ada yang gayanya miring ke kanan. Ada yang gayanya miring ke kiri. Ada yang gayanya kaki mereka didorong ke depan jauh. Sambil tolak ikat pinggang. Waktu saya lihat itu keren juga. Lalu saya berkata, yang meninggal siapa? Dia berkata, pendeta. Yang ini, yang foto-foto ini. Lah, seminggu lalu mejeng-mejeng mati sekarang. Ngiri banget. Ya itulah di masa COVID ini katanya.
COVID itu nggak pilih-pilih dia. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang sederhana. Mati aja. Maka doa, disiplin supaya nggak kena. Tapi kalau udah kena, jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda, langsung dokter. Makanya doa, disiplin, dokter. Tidak sedikit orang kena virus, jutaan, tapi sembuh kok. Karena apa? Nggak terlambat, nggak dibiarin. Jangan dikatakan flu biasa itu, flu Hongkong itu, flu si borong-borong itu. Jangan. You look down on the COVID will look down on you. Mati langsung. Puji Tuhan. Disiplin, dokter, langsung dokter. Kalau dokter berkata nggak apa-apa, oke, makin disiplin. Kalau dokter berkata udah kena, oke, makin disiplin. Saya langsung berkata apa? Jangan takut. Yang penting istirahat. Jangan kerja lagi. Supaya stamina tubuh. Minum kaldu ayam. Makan ayam 1 ekor 1 hari. Begitu sama. Karena beberapa orang 1 ekor 1 hari, Ave. Banyak banget, Engku. Sampai mual memang. Emang betul. Tapi stamina tubuh tinggi, Ve. Oh, oke. Jadi gini, Ve. Teman saya ada namanya Dimpos Marbun. Ini adalah pejabat Exxon Mobil Internasional. Teman saya sejak SMA dulu. Waktu saya di Inggris penelitian kemarin, dialah yang memelihara hidup saya, membayar Tuhan pakai dia itu semuanya lah, karena dia kaya raya manusianya. Nah, kemarin itu dia kena COVID, dia sama istrinya. Istrinya bisa masuk Cikini, tapi dia nggak bisa lagi karena udah penuh. Dia orangnya kan rajin baca-baca. Dia baca semua literatur, intinya satu. Banyak istirahat, stamina tubuh tingkatkan. Caranya gimana? Makan yang bergizi. Gizi apa? Kaldu ayam dan ayam. Kalau bisa 1 ekor 1 ayam. Nah, itu yang dilakukannya. Dia rebus itu, dia bikin gula, dia bikin cabai-cabai dikit, maka dia makan pagi 1/3, makan siang 1/3, malam 1/3. 1 minggu sembuh asli. Jadi ya, Trinity itu, terima kasih kawan-kawan untuk 2 kalian, udah 4 gelombang dipukul COVID. Gimana kok bisa kena? Nggak disiplin. Disiplin juga. Ada orang belanja. Nah rupanya entah gimana, kena dia waktu belanja. Mana kena sesama teman beberapa orang. Mungkin teman sekamar. Itu yang kedua. Yang kedua, ada orang harus periksa jantung ke Siantar. Dia pergi. Ya, periksa jantung, dapat COVID. Wow. Aneh-aneh sekarang ini. Akhirnya yang lain juga begitu. Jadi 4 gelombang. Apa resepnya? Ya doa. Dokter, lalu kaldu ayam dan ayam. Maka orang yang sakit COVID di Trinity, orang lain ngiri. Kita makannya sederhana, lu enak makan ayam. Saya berkata, jangan ada yang ngiri. Harus makan ayam. Sampai mual. Puji Tuhan. Nggak ada yang korban. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir kemarin gelombang keempat, ibu dosen, sama suami, sama istri, sama anak semata wayang. Saya berkata, harus sembuh. Nggak boleh lu mati. Karena lu nanti yang memimpin Trinity. Kalau lu mati, lu curang. Saya bilang, itu program. Nggak boleh mati. Ingat baik-baik. Kau makan ayam. Lalu, sepertinya saya merasa gajinya pas-pasan. Langsung saya transfer uang. Kalau udah habis, tapi saya udah perhitungkan. 10 ekor ayam lebih. Kurasa dengan uang ini, 30 ekor juga bisa nih. Saya berkata, harus kau habiskan. Singkat cerita, kemarin dia bilang, saya sudah pulih Pak. Suami sekarang yang tinggal sedikit. Mama udah sembuh. Anak juga udah sembuh. Puji Tuhan. Doa, disiplin, dokter, F1 adalah apa? Firman Tuhan. Beres. Maka kalau kamu sehat, bangun rumahmu, bangun keluargamu, nikahkan anakmu, suruh dapat cucu, do the best for your country. Hoax, lawan semua hoax. Apa saja kewajibanmu, lakukan. Konkret kan? Saya harap konkret ya. Itu hal-hal yang saya catat dalam aplikasi Yeremia 17 ini. Ya. Dan kita bersyukur. Ini last but not least. Kalian tahu nggak?
perekonomian kita sekarang naik 7,07%. Iya, itu yang dari Alkes sebenarnya engku. Kalau tekstil mah pada hancur, pada tutup. Iya, tapi yang jelas secara makro, kita bicara secara makro, Afi. Itu sebabnya mulai harga saham naik. Kalau kalian ikut bermain saham. Iya, yang dari Alkes Farmasi itu memang lagi meraup keuntungan sebesar-besarnya engku. Ya, karena ekspor kita juga naik. Harga ekspor juga rupanya naik. Nah, jadi Ekspor apa ya? itu yang dicatat beberapa ahli finance. Pemulihan ekonomi kita sekarang tidak lagi minus seperti kuartal yang lalu, minus 4%. Sekarang katanya 7,07%. Nanti lihat di Google. Nah, mari kita terus berdoa. Makanya, jangan kita ratapi hanya hal negatif. Lihat hal positif. Mata tertuju kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan tadi. Kalau kau berdoa, sungguh-sungguh berusaha segenap hati, aku akan memulihkan keadaanmu. Cik Donda masih connect nggak? Mungkin juga Cik Donda mengalami banyak masalah. Rumah sakit punya masalah. Tapi dia bangkit terus. Saya tidak tahu masalah kalian apa. Tapi konfrontirlah masalahmu di masa pandemi ini dengan firman Tuhan ini. 3D, 1F. Doa, disiplin, dokter, firman Tuhan. Beres. Amin. Amin. Amenku. Amin. Amin. Amenku 3D 1F. Amenku. Amin ya. Amin. Amen. Cik Donda, are you with me now? Ada. Tuh ku di chatting, amin kata Cik Donda. Bisa nggak Cik Donda menutup dalam doa firman Tuhan? Oh, bisa. Kedengeran nggak suaraku? Oh, jelas banget. Wajahmu juga kelihatan. Oh, ya, oke. Wajahmu juga kelihatan dalam doa. Melihat dengan iman. Ya. Oke, let's pray. Bapa di surga, kami bersyukur kembali diingatkan oleh Engkau melalui hamba-Mu akan kebenaran firman. Melewati begitu banyak yang kami hadapi dari tahun ke tahun hidup kami. Kami sadar bahwa setiap kami mengalami lembah, mengalami curam, mengalami masa-masa yang baik juga tentunya. Tapi kami karena satu hal tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tetap tegar, Engkau adalah batu karang kami, Tuhan. Ketika ombak hidup itu begitu menghempaskan kami, bahkan seolah kami tenggelam. Tetapi dengan berpaut kepada Tuhan, berapapun besarnya gelombang dan badai, kami tidak hanyut, karena tangan kami memeluk erat Engkau Tuhan. Biarlah itu yang menjadi pegangan kami terus di masa pandemi yang kami tidak tahu akan sampai kapan. Yang jelas sampai hari ini Engkau masih mengizinkan untuk pandemi itu tetap ada dan kami hadapi setiap hari. Biarlah kami justru semakin erat lagi memeluk Engkau ya Tuhan. Kami sungguh berdoa pada masa-masa pandemi seperti ini yang masih Engkau izinkan. Ada banyak orang yang sungguh mencari Engkau. Pakailah kami Tuhan untuk bisa menjadi jembatan memperkenalkan kasih Kristus kepada orang-orang yang sesungguhnya sedang begitu hampir terhanyut dan hampir tenggelam dan hampir-hampir kehilangan harap di dalam masa-masa sulit ini. Biarlah kami memperkenalkan kasih Kristus supaya mereka pun boleh mendapatkan naungan yang kuat, batu karang yang teguh itu
menjadi kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa yang baik untuk Engkau yang masih terus memelihara iman kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang bekerja di dalam kami masing-masing sehingga kami tetap memeluk erat Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena itu firman-Mu ya Tuhan. Bahkan maut pun tidak akan dapat membuat kami lepas daripada kasih Tuhan. Bapak, kami mau bersyukur melalui proskuneo ini. Kami justru belajar dari adik-adik kami, dari saudara-saudara kami yang terus mengalami ujian-ujian iman. Dan mereka tetap teguh, bahkan semakin berkilau di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang saat ini pun sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak mudah, apakah itu masalah kesehatan, masalah finansial, dan lain-lain semuanya. Biarlah kami tetap sadar bahwa hanya bersama Engkau lah kami dimampukan melewati itu semua. Bapak, terima kasih untuk semua anak-Mu yang ada di Proskuneo ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kami terus-menerus tidak pernah melepaskan Engkau. Bahkan semakin kreatif di masa sulit. Dan justru menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh lagi oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang kami kasihi. Biarlah Engkau terus berkati dia Tuhan, pakai dia untuk meluruskan jika ada memang banyak pengajaran-pengajaran yang bengkok. Supaya semakin banyak orang boleh melihat kebenaran Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Raja kami, Tuhan kami, penyelamat kami, pemilik hidup kami, penjamin masa depan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.